lanjutkan saja ya kuliah ini dengan santai saja. Kita masuk ke bagian terakhir dari metode SP, yaitu interpretasi data SP. Nah, di dalam interpretasi data SP ini bisa kita kerjakan dengan dua hal biasanya ya. Yang pertama adalah dengan cara kualitatif, kemudian yang kedua adalah dengan cara kuantitatif. Ya tentu saja kalau kualitatif itu memang dominan di SP itu umumnya kajiannya adalah kualitatif. Jadi kualitatif ini maksudnya dari setiap data yang kita hasilkan atau potensial yang kita gambarkan begitu dalam bentuk kontur atau dalam bentuk grafik, itu kita kaji, kita kaitkan dengan kenampakan visual dari data itu tadi dengan kajian yang ingin kita lihat ya. Kebanyakan adalah semacam itu kualitatif. Jadi misalkan saja kita memetakan mineral begitu itu ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira posisi mineralnya berada di mana, kemudian kira-kira kedalamannya berapa, miring ke arah mana begitu ya. Kira-kira semacam itu. Oke, jadi secara umum cara kualitatif ini bisa dengan bentuk profilnya. Jadi bentuk profilnya itu seperti apa? Apakah condong ke kiri atau condong ke kanan atau tegak begini atau agak miring begini gitu ya. Itu nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang kedua adalah amplitudenya. Jadi biasanya amplitude ini juga akan berpengaruh terhadap kajian model yang diinginkan. Misalkan saja untuk mineral, kalau kita dapatkan potensial yang negatif sekali, itu biasa bisa dikatakan sifat kelistrikan dari mineral yang saya lihat itu kuat sekali ya. Bisa dikatakan proses reduksi oksidasi di situ tuh berlangsung dengan sangat kencang begitu, sehingga menyebabkan negatif poles yang besar gitu. Kemudian bentuk polaritasnya, apakah data kita itu positif ataukah negatif, itu juga bisa dikaitkan dengan target yang kita inginkan. Kemudian pola kontur ya, pola konturnya biasanya dari bentuknya itu apakah membola, apakah lonjong begitu, itu bisa menginfer kira-kira model atau target potensial yang kita kaji itu seperti apa. Kemudian kalau kita lihat secara detail ke material-material atau katakanlah logam begitu ya, yang ada di dalam bumi atau terkubur di bumi, itu biasanya puncak tubuh anomali itu berada di minimum potensial. Jadi kalau targetnya logam itu biasanya puncaknya ada di titik terendah dari data yang kita punya. Biasanya bentuknya seperti itu. Tapi juga kalau target kita adalah target positif, bisa kita katakan juga puncak dari target positif itu berada pada titik tertinggi. Sehingga di dalam salah satu paper itu saya lupa tahunnya, udah agak lumayan 2004 atau 2006 begitu ya. Itu ada orang India yang membuat kajian kuantitatif dari nilai dari bentuk kurvanya. Dia bisa memperkirakan puncaknya di mana, kedalamannya berapa, miring ke arah mana begitu. Ya dari kajian itu. Saya coba cari papernya kalau ketemu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi kuantitatif. Tentu saja kalau kuantitatif itu kita buat model ya. Modelnya tentu saja bukan model resistivity, tetapi model sumber potensial. Ya, model sumber potensial itu bisa berupa titik, bisa berupa elipsoid, bisa berupa bola, bisa berupa kawat begitu yang bisa kita asumsikan sebagai dike 2 dimensi ya. Kemudian bisa berupa pipa, bisa berupa tabung dan sebagainya. Jadi bentuknya itu sederhana. Ya. Sudah ada beberapa contoh cara menghitung respon potensial dari berbagai model ya. Ada yang modelnya itu bola begitu, bola besi begitu ya, yang diberi kutub ya, separuh itu kutubnya negatif, separuh kutubnya positif. Nah ini dulu pernah ada yang skripsi seperti itu, tapi kakak kelas saya dulu ya udah lama banget ya bikin sebuah akuarium begitu, kemudian
diberi pasir dan diberi air, kemudian diberikan apa namanya logam buatan itu tadi ya. Jadi dia bikin semacam bola dari logam begitu, yang di dalamnya dikasih baterai, dan bola tadi itu terpisah secara kelistrikan begitu ya. Jadi kayak dua kutub, yang ini negatif, yang ini positif. Di dalamnya ada baterai. Kemudian dikubur di apa namanya di akuarium begitu, kemudian dilihat responnya dan dicoba diinfer kembali bagaimana cara mengetahui apa namanya posisi dari anomali sumber potensial tadi. Nah, ini biasanya bisa larinya ke arah kuantitatif kayak. Oke, jadi ada beberapa yang kuantitatif ini kalau sampai ditanya bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya dan sebagainya. Dulu tesis S2 saya itu juga terkait dengan apa namanya probabilitas tomografi untuk SP begini ya, yang dikembangkan menjadi pole-dipole ataupun metode Mitch-Alamas ya. Nah, dari situ kita pengen mencoba dari probabilitasnya seberapa besar sebuah blok di bawah permukaan itu cenderung sebagai sumber. Ya, kalau dia probabilitasnya tinggi ya berarti nilainya warnanya merah misalkan, kalau yang rendah ke arah dingin, ke arah biru. Nah, jadi kita punya gambaran bawah permukaan kira-kira di mana posisi sumber potensial dari data potensial yang kita ukur di permukaan. Oke ya, dulu pernah saya buat udah agak lama, saya sendiri malah lupa apa namanya listingnya programnya itu di mana, karena dulu sudah executable ya, sudah saya buat executable dengan program sederhana basic gitu ya, virtual basic atau quick basic lupa saya. Tapi bisa mendapatkan kontur begitu, dari tampilannya ada kontur probabilitas itu tadi. Oke, jadi itu cara-cara interpretasi secara kuantitatif ya, contohnya semacam itu. Nah, ini adalah salah satu contoh kualitatif ya. Dari kualitatif itu misalkan saja saya punya bentuk kontur dari sebuah pengukuran SP di atas permukaan sulfida ya, material sulfida logam, kita dapatkan kontur semacam ini ya. Kontur semacam ini. Nah, kontur di sini ini kan berarti kita akan dapatkan anomali potensial negatif di tengah sini ya, bentuknya agak memanjang begini, oval begitu ya, sampai kurang dari minus 150 mV ya. Nah, tentu saja sudah diketahui bahwasanya ini pengaruhnya dari pengaruh mineralisasi ya, secara geologi, karena kita ngukurnya di atas zona mineralisasi, didapatkan pola ini, mestinya ini adalah pola mineralisasi. Nah, secara kualitatif itu bisa kita lihat ya, kalau bentuknya itu agak cenderung lonjong ke arah utara, itu bisa kayak saya katakan bahwasanya strike target saya itu ya relatif arah utara selatan. Jadi strike-nya relatif ke arah atas bawah sini nih. Ya. Kemudian kalau dilihat dari kemiringan target, itu kita bisa lihat dari kerapatan konturnya ya. Kerapatan kontur sebelah kiri ini lebih rapat dibandingkan di sebelah kanan. Jadi kalau saya sayat dari A aksen, kita dapatkan gambar semacam ini, bahwasanya yang kiri ini lebih rapat daripada yang kanan. Ini lebih curam daripada yang kanan lebih landai. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya target kita itu arah apa namanya strike-nya relatif ke arah utara selatan, dengan kemiringan dip-nya itu ke arah barat. Ya, dia miring ke arah barat begini ya. Nah, dari hasil semacam ini kita sudah bisa menginfer kira-kira seberapa. Kalau dari lebarnya juga kita bisa mengasumsikan, misalkan saja yang minus 150 ini merupakan kontur dari bentuk targetnya. Jadi kita bisa katakan yang 150 ini adalah kira-kira bentuknya subsurface itu seperti itu. Ya, entah bentuknya memanjang tapi yang agak menonjol ke dekat permukaan yang di posisi sini, itu bisa didiskusikan ya. Tapi bentuk dari pola kelistrikannya memang semacam ini. Jadi kalau kita buat strike-nya kira-kira bentuknya semacam ini. Ini kira-kira posisi
apa namanya urat ya yang mengandung sulfida ini tadi. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian selanjutnya ini adalah ini secara sekilas saja ya, menunjukkan secara kualitatif itu kira-kira kaji aja semacam itu. Banyak sekali yang kualitatif nanti di dalam case study. Kemudian ada juga model komputasi, ini salah satu contoh saja, itu dari kajian titik muatan begitu ya. Titik muatan itu bisa diturunkan dengan persamaan semacam ini. Kita bisa menghitung sebuah potensial dari sebuah titik yang titik permuatan begitu ya. Titik permuatan dengan besarnya apa namanya potensial, sumber potensial di titik muatan itu sebesar C di sini nih ya. Jadi ini besarnya potensial di sumber potensial itu biasanya dalam satuan volt meter gitu. Satuannya adalah volt jarak. Nah, volt jarak ini bisa diturunkan lebih detail menjadi semacam ini. Tetapi sekali lagi model komputasi ini biasanya pendekatannya adalah pendekatan empirik, sehingga berbagai persamaan yang dimunculkan itu biasanya terkait dengan model empirik ya. Kalau itu sebuah model yang numerik atau model yang analitis begitu, itu biasanya dituliskan besarnya C ini sudah diketahui. Ya, besarnya C ini sudah diketahui, sehingga kita tinggal bermain-main fisikanya ya. Bagaimana kalau saya punya sebuah titik muatan di suatu titik tertentu, kemudian bagaimana potensial di permukaannya. Kira-kira semacam itu. Nah, ini contoh model maju ya di bukunya Telford 1998. Itu dia membuat perumusan untuk model maju yang model itu berupa rod gitu atau kawat ya. Kawat dengan bentuk panjangnya tertentu, panjangnya adalah L. Kemudian ujung di sebelah atas ini berada pada kedalaman Z1, ujung yang sebelah bawah itu pada kedalaman Z2. Ya, tentu saja kita bisa mendapatkan alfa kalau Z1, Z2-nya bisa diketahui. Ya, kita bisa Z1, Z2, L diketahui, kita bisa mendapatkan alfa. Nah, kemudian dihitung nilai potensial di permukaan ini untuk lokasi dari kanan ke kiri ya, atau dari kiri ke kanan juga boleh. Nah, ini ternyata didapatkan beberapa hasil model maju untuk rod yang miring ini ya. Itu sebagai fungsi alfa ya, sebagai alfa, atau bisa dituliskan konstantanya di sini dulu, bahwasanya L sama dengan 2Z1, panjangnya L sini sama dengan 2 kali kedalaman puncaknya. Tentu saja kedalaman puncak seperti disampaikan di depan tadi adalah di titik 0 di sini. Jadi Z1 ini dari titik 0 ya, ini ada titik 0 di sini ya. Jadi puncaknya ada di sini. Oke. Nah, untuk berbagai macam sudut bisa didapatkan kondisi seperti ini. Kalau sudutnya itu 90 derajat, alfanya atau di tegak lurus ya, maka seperti halnya kita hanya punya satu titik potensial negatif di bawah permukaan, sehingga akan didapatkan grafik yang negatif center gitu ya, ujung kanan dan kirinya sama, sayapnya sama, sayap kiri dan kanan itu sama. Tetapi ketika A ini kurang dari 90 atau dia mulai menuju ke horizontal gitu ya, mulai menuju ke tidur begini, ini kita bisa dapatkan kurvanya sudah tidak lagi simetris kanan kiri, tetapi sudah menceng ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai kajian kualitatif nantinya, kajian-kajian semacam ini. Lalu kalau alfanya itu sama dengan 0, tentu saja kita akan mendapatkan potensial dipol ya. Dengan titik yang negatif itu berada pada Z1 atau pada X0, yang ini menunjukkan saya beri kutub negatif, kemudian kutub positifnya tentu saja sepanjang 2Z1 ya, ke arah kanan ini ya, di sini ini ya. Ya. Ini adalah titik positifnya, jadi tidur seperti ini modelnya. Oke, dari sini kita sebenarnya juga sudah bisa membayangkan kira-kira kalau target kita itu berupa daik, kita bisa melihat data di lapangan seperti ini katakanlah, itu kita bisa membayangkan kira-kira model kita itu seperti apa.
Ya, model kita seperti apa. Ini cocok dengan kurva yang mana. Kira-kira semacam itu ya cara berpikirnya. Oke, kemudian untuk yang bola ini juga ada, misalnya sebuah bola besi begitu yang dibagi menjadi dua seperti saya sampaikan tadi. Ini persis seperti praktikumnya kakak kelas dulu ya. Kakak kelas kalian juga cukup lama ya. Jadi dibikin bola yang bisa dibagi dua begitu ya, dilapisi dengan apa namanya plastik begitu supaya bisa terkutupkan. Yang bagian atas ini diberi muatan minus V0, kemudian yang bagian bawah ini ground, sehingga bisa kita katakan material kita itu punya potensial negatif di bagian permukaan. Nah, kemudian dibikin variasi nilai Z1 atau kedalaman ya. Kedalaman di mana titik tengah bola itu pada titik 0 ya. Kalau kedalamannya sama dengan A atau kedalaman permukaan itu sama dengan jari-jari, kita dapatkan grafik semacam ini ya, grafik semacam ini dengan nilai potensialnya adalah potensial fraksional ya, potensial yang dinormalisasi terhadap data yang tidak ada modelnya ini. Oke, nah kemudian kalau Z-nya itu saya perbesar atau modelnya ini saya perdalam menjadi 2 kali diameter ya, atau 4 kali jari-jari, itu didapatkan kurva yang model semacam ini. Jadi kita bisa melihat polanya. Kalau agak landai begitu bisa jadi karena targetnya dalam, atau targetnya besar, itu juga membentuk pola yang landai gini. Jadi bisa dua kemungkinan, targetnya dalam atau targetnya besar. Kalau targetnya besar itu bisa kalian lihat seperti ini ya. Saya hanya mengambil data kecil di bawah sini ini ya. Ngukurnya dari sini sampai sini saja, kita hanya dapat data segini ini. Ini berarti seperti halnya kalau saya punya gambar yang di atas ini. Oke ya, jadi bisa lebih dalam atau lebih lebar targetnya. Oke, dari sini kita juga bisa punya bayangan bahwasanya ternyata kalau model itu semakin dalam itu akan semakin landai gitu katakanlah. Jadi kemudian berbagai model maju itu juga bisa dihitung di sini ya, dengan menggunakan pemodelan ya. Ini adalah contohnya, ada dua grafit katakanlah ya. Ada dua mineral grafit yang dengan kutub negatif ada di atas, terpisah sejauh jarak tertentu, itu kadang-kadang masih bisa terpisahkan sebagai dua negatif center di situ. Tetapi kalau jaraknya sudah terlalu dekat, maka bisa dikatakan SP bisa resolusinya tidak sampai. Apalagi kalau dua negatif center ini tadi berada pada kedalaman yang dalam gitu ya. Jadi otomatis akan resolusinya akan menjadi semakin rendah. Nah, di sini juga bisa menunjukkan ke kita bahwasanya di samping menunjukkan negatif center itu menunjukkan posisi benda anomali, itu juga kita juga tidak harus terpaku bahwasanya ada juga yang menyebabkan nampaknya dua sumber itu menjadi satu, yaitu resolusi itu tadi. Kalau resolusinya tidak sampai ya kita bisa katakan ini satu benda begitu, padahal ada dua benda. Dulu saya pernah dapat software tentang interpretasi SP ya, atau modeling SP. Mungkin kalau kalian bisa cari-cari lagi di internet tentang SP modeling begitu, mungkin masih bisa dicari ya. Dulu saya pernah punya itu, tapi saya cari-cari lagi kok belum ketemu ya, sebuah software di mana kita bisa membuat beberapa model begitu yang nanti hasilnya itu merupakan kombinasi gabungan dari beberapa model, sehingga kita bisa mengilustrasikan data lapangan kita dengan perwakilan beberapa model bawah permukaan, nanti dicocokkan kurvanya gitu. Asik gitu ya. Kemudian ya tentu saja kita harus menerjemahkan ya, model ini tadi itu kira-kira secara geologi apa, model ini secara geologi apa. Oke. Kemudian beberapa model lapangan itu ada beberapa gambar ya, tapi cuma saya ambil beberapa saja.
Nah, ini contoh apa namanya model lapangan yang berupa pipa ya. Yang ini adalah pipa yang horizontal, kemudian yang ini adalah pipa yang vertikal karena ini well casing ya, well casing. Nah, dari untuk pipa yang horizontal ini itu diameternya adalah 25 cm, merupakan pipa steel ya, berupa logam dengan kedalaman apa terpendamnya itu 1 meter ya. Terpendamnya 1 meter didapatkan anomali yang cukup kecil ya, karena nilainya anomali itu ada pada order sekitar berapa ya, 25 milivolt saja. Tetapi untuk target pipa casing yang vertikal begitu, bekas casing sumur ya yang vertikal dengan kedalaman itu 141 meter ya, dari permukaan tentu saja 141 meter dalamnya, diameternya 5 cm ya, juga segini, diameternya 5 cm atau ya mungkin 2 inch ya, sekitar 2 inch, kabel 2 inch, pipa 2 inch. Itu ternyata membuat sebuah anomali SP yang cukup besar, karena kalau dilihat dari ground sekitarnya itu berada di order sekitar 0 ini. Kemudian ini adalah anomali dari kedua pipa tadi ya. Nilai yang dominan mestinya yang di casing well ini ya. Jadi kira-kira casing well ini membuat sebuah potensial negatif yang nilainya 200 ya, bisa sampai 200 milivolt. Oke, kira-kira semacam ini bisa kita dapatkan bayangan bahwasanya kalau kita melakukan pengukuran SP di sekitar daerah urban, di mana banyak sekali pipa-pipa besi yang tertanam di sekitar itu, ya otomatis kita akan mendapatkan anomali SP akibat pipa besi itu tadi bisa menjadi semakin banyak ya, semakin banyak, dan bisa jadi menjadi hambatan di dalam kalau yang tidak kita kaji pipanya itu. Tapi kalau yang dikaji pipanya ya kita akan senang sekali karena dapat anomali banyak. Oke. Kemudian ini contoh di kasus lapangan. Ada beberapa contoh kasus lapangan. Ini adalah contoh hasil pengukuran anomali sebentar. Ini apa tuh, ini kok bisa keluar ini? Oke. Contoh anomali SP yang dilakukan pengukuran di Ergani atau Turki, yang di situ diukur di daerah mineral biasanya ya. Oke. Jadi di kondisinya semacam ini adalah tebing atau tebing, ini daerah bertopografi itu ya, lereng. Kemudian dilakukan pengukuran, kira-kira jaraknya sekitar 1/4 kilo ya, 250 meter, didapatkan data SP yang semacam ini. Dapatkan SP negatif pada jarak sekian ini, kemudian diasumsikan zona mineralisasinya ada di sekitar negatif center di sini ini. Ya. Kemudian kita bisa melihat slope-nya yang di sini ini, slope-nya relatif lebih tinggi daripada di sebelah kanan, berarti kita bisa asumsikan puncak dari target anomali itu berada di negatif center di sini ini, dengan kemiringan berarti ke arah slope yang curam ini ya, berarti ke arah sini. Kita dapatkan model semacam ini. Nah, jadi dari sini bisa dikatakan bahwasanya axis of polarization is an inclined uphill. Jadi sudut polarisasinya itu miring ke arah atas ya, miring begini ke arah atas ya. Oke, jadi kira-kira semacam itu, kita bisa punya gambaran dari data SP yang kita punya. Dan ini contoh lagi, itu adalah sebuah data self potensial yang diukur di area Kimheden, Swedia bagian utara ya, di daerah zona mineral, mestinya daerah kaya akan pirit. Nah, ini adalah data potensial yang terukur, sudah ada nilainya, ada negatif center cukup banyak, dengan negatif paling tinggi itu berada di order kurang dari 400 ya. Ini ada 400, ini ada minus 400 ya, kemudian ini ada minus 300 ya.
Berarti ada beberapa negatif center di sini nih. Nah, eh, sebenarnya kalau kita punya data SP di area mineral, kita tinggal cari saja mana yang negatif-negatif gitu. Ya, jadi klosur-klosur negatif biasanya menjadi titik pandang yang kira-kira targetnya semacam ini dengan pusat utama anomali itu berada di klosur yang paling negatif ya. Klosur paling negatif berada di tengah-tengah di sini, kemudian di sayatan tentu saja harus tegak lurus dari strike anomali ya. Ini strike anomalinya kira-kira ke arah timur barat, kemudian disayat ke utara selatan, dapatkan data seperti ini, sayatan utara selatan. Nah, ini SP anomalinya didapatkan sampai minus 400 milivolt ya. Negatif centernya berada di sini, berarti bisa diasumsikan bahwasanya ini adalah daerah ore body-nya. Kemungkinan memanjang dari kiri ini ke kanan, dan ini merupakan salah satu deret dari target ore body pirit itu tadi. Ya, kemudian kemungkinan juga yang di daerah X dan Y ini juga, ini LX ini yang kelihatan di permukaan ya, yang ini ada kelihatan di permukaan yang garis-garis macam ini ya, ini itu target pirit yang kelihatan di permukaan. Ya, kemudian bisa diasumsikan kemungkinan yang daerah X, Y, kemudian yang ke arah bawah ini merupakan satu pola lagi ya, satu pola kemenerusan pirit ya. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Arah utaranya agak condong ke kanan gitu ya. Oke, ini secara kualitatif lagi ya. Oke. Kemudian ini juga dari pengukuran SP ya, di sebuah kajian geologi ya tentang daik ya, biasanya terkait dengan mineral yang berada pada batuan gneiss ya, batuan metamorf gneiss. Di sini ada beberapa daik pegmatite ya, yang biasanya kaya akan besi begitu ya. Kita bisa melihat data SP-nya semacam ini, didapatkan anomali positif di area yang berwarna area sepanjang ini ya, itu dapat agak positif begitu. Kemudian yang ini didapatkan data yang positif sedikit, dan ini relatif sama dengan yang di sebelah kiri ini. Oke. Jadi di sini diasumsikan bahwasanya target gneiss tadi itu akan menimbulkan pola positif di dalam data SP ya, dengan nilai yang cukup tinggi, anomalinya sekitar 50 milivolt ya. Di kasus ini itu adalah data SP yang positif karena sana match dengan data geologi ya, dengan posisi daik pegmatite yang sudah dipetakan semacam ini. Dari data SP ini dimungkinkan bahwasanya zona batas dari pegmatite gneiss itu kira-kira berada pada yang saya kasih warna hijau di sini ini, sesuai dengan batas SP. Ya, tentu saja masih harus dikaji dengan kajian lebih lanjut. Tapi dari data SP ini berdasarkan pola nilainya, dari ini kajiannya amplitude saja, amplitude nilai SP yang didapatkan itu bisa kira-kira diberikan batasan target kira-kira berada di posisi mana. Oke ya. Kemudian selanjutnya ini adalah pengukuran SP di pulau vulkanik ya. Ini bisa kalian bayangkan, ini adalah sebuah pulau vulkanik yang panjangnya dari sini sampai sini itu 2 kilo ya. Berarti ini sekitar 10 kilo nanda ya. Pulau vulkanik yang banyak 10 kilo kali 6 kilo mungkin ya. Ini enggak, ini yang dari sini 2 ya, sekitar 6 kilo kali 10 kilo. Kalian bisa bayangkan ini pulau vulkanik. Kemudian dilakukan pengukuran SP. Pengukuran SP di area gunung itu, tentu saja kalau mengukur di SP di gunung tidak bisa dalam bentuk grid gitu ya, karena nanti time consuming banget. SP-nya diukur sesuai dengan posisi jalan setapak yang ada di situ biasanya ya. Ini juga diukur di posisi jalan yang bisa diakses orang sampai ke puncaknya ya, puncaknya semacam. Didapatkan di daerah puncak volcanic island ini adalah potensial
positif, ya, potensial positif yang nilainya adalah 600, ya, nilainya didapatkan 600, positif di atas di sini ini. Oke, jadi walaupun datanya tidak merata, tetapi paling tidak ini sudah polanya sudah agak kelihatan, walaupun dan yang di sebelah sini ini otomatis interpolasi, yang sebelah atas ini juga interpolasi, tapi paling tidak didapatkan data bahwasanya di daerah sekitar tengah di sini ini, tengah pulau ini, itu daerah yang memiliki nilai potensial positif. Nah, kemudian dari sayatan AA aksen di sini tadi itu bisa didapatkan semacam ini, datanya dikait-kaitkan dengan data-data yang lain, dengan data temperatur, kemudian data temperatur yang ada di deep, ya, ada yang deep, yang atas ini temperatur yang ada di dekat apa namanya, yang dangkal, kemudian yang bawah ini adalah temperatur yang lebih dalam lagi. Ternyata beberapa titik itu suhunya cukup tinggi, ya. Yang di dalam ini bisa sampai 230, yang ini sampai 170 derajat Celcius. Berarti ini sudah airnya sudah tidak ada, jadi ini adanya uap, ya, mungkin gas, format fluidanya dalam bentuk gas, ya. Kalau yang ini mungkin yang di L4 ini masih dalam bentuk ada airnya, masih ada airnya yang mendidih, gitu. Tapi yang di atas ini suhunya sudah sangat tinggi. Oke. Nah, dari sini kemudian apa namanya, dicoba dikait-kaitkan antara data yang dimiliki tadi dengan data SP yang dipunyai, ya. Jadi kemudian dicoba dilihat keterkaitannya. Nah, bisa dikait-kaitkan, berarti yang apa namanya, pola semacam ini yang didapatkan sebelumnya ini itu diperkirakan pola potensial yang positif itu terkait dengan suhu, ya, terkait dengan suhu tinggi, dan bisa digambarkan feeling kira-kira subsurface-nya seperti apa. Jadi mungkin masih didapat satu konduit, ya, dari arah bawah ke atas, satu pipa begitu, yang kemungkinan cabangnya mungkin ke arah sini juga ada cabangnya kemungkinan, ya, bisa berbagai macam interpretasi muncul dari situ. Oke, ya. Dan ini digambarkan sebagai kajian pulau vulkanik itu tadi. Oke, kemudian selanjutnya ini SP pada pemetaan landslide, ya, ini lain lagi. Jadi ada sebuah daerah di mana daerah ini bertopografi agak miring begitu. Ini ada kontur ketinggiannya, yang di sini ini 600, ya, yang di sini 700. Berarti bisa kalian bayangkan ini miring ke arah timur laut, ya, miring ke arah sana. Daerahnya miring ke arah sana. Nah, jadi ini benar 700 apa? Nah, ini benar 600 apa 800, ya, ini 600 kelihatannya. Ya. Oke. Jadi daerahnya miring ke arah sana, kemudian kalau dilihat dari drainase sistemnya itu kelihatannya ke arah sini. Berarti ini mestinya 800, ya, ini mungkin, ya, 820, ya. Drainase itu ke arah sini karena cabang sungai itu tidak mungkin ke sana, tetapi cabang sungai itu ke arah bawah gini, ya. Oke, mungkin dari atas ke bawah, ya. Kalau dilihat dari muka mahkota longsornya juga ke arah sini kelihatannya. Oke, kita anggap saja yang kanan itu lebih tinggi, ya, karena dilihat dari kontur sungainya. Oke, dari sini ada beberapa survei dilakukan. Ada survei ERT, ada survei SP, ada ini SP profilnya, ya. Kalau yang titik ini adalah titik-titik data SP-nya. Kemudian yang garis hitam ini adalah sistem aliran airnya. Kemudian ini landslide limitnya yang sudah dibikin gambar titik-titik ada gambar-gambar yang lingkaran ini, ya, lingkaran kontur yang agak melingkar ini, membentuk closure maksudnya. Nah, yang merah-merah ini kelihatannya rumah-rumah ini, ya, rumah-rumah. Nah, dari sini diukur dari data SP-nya, dari beberapa data SP titik yang berwarna merah di sini ini itu dibuat kontur. Ya, kontur didapatkan anomali yang relatif
positif itu berada di sisi atas, yang anomali yang relatif negatif berada di sisi sebelah kiri bawah ini. Nah, tinggal dari data yang SP yang ada itu dicoba dikait-kaitkan. Ini di atas ini sudah ada mahkota longsornya, berarti kemungkinan area longsornya ada di bawah sini ini. Ya. Kemudian dikaji bahwasanya biasanya aliran air itu cenderung relatif membentuk pola yang positif ya. Di sini dikatakan bahwasanya anomali SP yang negatif itu terkait dengan bidang longsornya, tetapi bidang longsor yang di sebelah kiri atas ini relatif kandungan airnya tidak terlalu banyak. Yang kandungan air relatif agak banyak itu malah di daerah yang berwarna kuning ini ya. Jadi ini diasumsikan ini adalah daerah aliran airnya. Area airnya itu ada di sebelah kiri di sini ini. Nah, tetapi bidang longsor itu berada di arah sebelah atasnya sini ini. Oke, jadi ini memang interpretatif sekali dari data SP yang didapatkan. Sekali lagi, SP itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada baiknya kalau ada data pendukung yang lain yang bisa supporting terhadap kajian SP. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait hal ini? Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ini adalah contoh lain lagi SP yang digunakan untuk mengukur kebocoran pipa ya. Ini dari Quantum Geofisik ya, dia sebuah perusahaan jasa pengukuran geofisika. Ini dia mendapatkan kasus pengukuran SP terkait dengan kajian kebocoran. Ya, ini yang berwarna pink ini itu adalah 2 buah pipa, ya, pipa yang mestinya mengalirkan fluida di dalam itu. Dan dipercayai bahwasanya fluida tadi bocor pada posisi mana yang pengen dikaji ya, bocornya kemana dan arah bocorannya kemana. Oke, jadi ini ada air ya, air yang ukurannya 36 in ya kelihatannya, yang ada di bawah tanah semacam ini. Kemudian ini mungkin ada sumur pipa kontrol, box kontrol begitu. Diukur SP di seputar area segini nih, ukurannya sekitar 360 sampai 200 meter ya, ukurannya segitu itu. Jadi ini bisa kalian bayangkan, ini 2 kali gawang sepak bola, ini sekitar 4 kali gawang sepak bola. Jadi cukup luas juga. Kemudian dilakukan pengukuran SP dan didapatkan anomali positif yang membentuk pola semacam ini dengan kontur tertinggi itu berada pada sisi sebelah kanan dari area penelitian. Yang di sebelah kiri ini didapatkan kontur yang negatif. Ya, didapatkan kontur negatif. Oke. Nah, ini perlu dikaji lebih lanjut. Yang negatif ini belum ditunjukkan, mungkin terkait dengan titik AV8 ini ya, ini kurang tahu apa. Tapi yang menarik di sini adalah di sisi kanan ini. Di sisi kanan biasanya kalau air fresh itu dia relatif cenderung membentuk pola positif ya. Ini kita katakan bahwasanya kemungkinan salah satu pipa ini akan bocor, yang bocornya kemungkinan yang di sebelah atas karena klosurnya dari sebelah atas. Jadi pipa yang sebelah atas itu bocor dan dia kemungkinan arah kebocorannya membentuk pola semacam ini ya. Jadi kemungkinan ke arah sana dan ke arah sini. Oke. Tentu saja ini interpretasi berdasarkan data SP ya, asalkan interpretasinya itu logis dan didukung dengan bukti-bukti lain, itu biasanya bisa membantu kajian yang sudah dilakukan. Kemudian ini contoh lain lagi, itu adalah pengukuran SP di daerah Armenia ya, terkait keterkaitan antara SP dengan suhu maupun laju aliran air ya. Ini data SP yang diukur adalah yang di bagian bawah ini, didapatkan negatif center di 2 tempat, di sebelah meter 10 dan meter ke-25, dapatkan pola negatif center begini. Kemudian diukur juga suhu di permukaannya dan juga diukur laju aliran air di permukaannya. Nah, tentu saja laju aliran air ini terkait dengan zona
flow begitu ya, zona flow yang arahnya masuk ke dalam kertas gini ya, masuk ke dalam kertas. Mungkin ini terkait dengan pipa atau terkait dengan geothermal begitu, tetapi kita lihat keterkaitannya ya. Jadi ternyata data SP itu kemungkinan juga terkait dengan adanya zona laju aliran air dan adanya anomali suhu yang didapatkan. Anomali suhunya ini tinggi sekali pada nomor 10 ini ya, terkait dengan keberadaan negatif, minimum negatif dari data SP. Kemudian yang U ini adalah laju aliran airnya. Oke, kita bisa melihat beberapa keterkaitan antara SP dan data-data yang lain. Nah, ini juga contoh yang lain yang pernah saya tampilkan dulu di awal kuliah, tapi yang di awal kuliah dulu yang ditampilkan adalah data teluriknya, tapi yang ini adalah data SP-nya. Dari data-data yang titik-titik yang sudah diukur SP dengan beberapa lintasan, ini kelihatannya ada 9 lintasan, kemudian dicoba dibuat kontur dengan keterbatasannya, dibuat kontur semacam ini. Nah, didapatkan potensial yang biru ini relatif ke arah 0, yang merah hot ini relatif ke arah positif ya, 100 positif. Kita bisa dapatkan pada dinding bendungan itu polanya semacam ini. Kalau di dinding bendungan biasanya itu aliran air itu akan membentuk pola anomali positif, anomali potensial positif. Nah, dengan demikian kita melihat bagaimana pola positif yang ada di dalam data kita. Nah, dari sini didapatkan beberapa kajian kemungkinan kebocoran itu ada di titik A, B, C ya, yang di D ini bukan terkait dengan kebocoran ya. A, B, C ini didapatkan kontur-kontur klosur positif dari SP ya. Yang A ini relatif besar, berarti kemungkinan ada rembesan kemungkinan. Karena kalau dam itu sampai rembes itu biasanya akan sangat berbahaya bagi apa namanya kondisi dam itu sendiri ya kalau sampai rembes. Kemudian yang B ini juga potensi rembes tapi dekat dengan dinding atas ya, dekat dengan bibir atas dari dam. Kalau yang A ini sampai di bibir bawah ya. Nah, yang paling menarik di sini didapatkan yang C ini, karena di situ sudah kata penulisnya di sini sudah ada potensi bocor di situ, dan ternyata menunjukkan pola yang konsisten dari data SP. Didapatkan anomali positif yang klosurnya cenderung sangat rapat di sini, menunjukkan pola potensial yang positif. Yang C ini dikaitkan dengan pola kebocoran, tapi masih bisa dilokalisir ya, karena lokasinya tidak terlalu melebar. Tapi untuk yang A ini lokasinya sudah agak melebar, jadi kemungkinan bocor rembesnya itu sudah relatif agak menyebar ya. Jadi biasanya juga SP yang 4 dimensi dari SP semacam ini yang diukur berulang itu bisa digunakan sebagai monitoring kebocoran di dam. Karena kadang-kadang kebocoran itu juga tidak bisa dilihat dari permukaan ya, dia bocor ke arah mana, tiba-tiba mungkin agak jauh berapa ratus meter dari dinding bendungan ini ada mata air baru. Nah, itu harus hati-hati, biasanya ada pengecekan semacam itu. Kalau ada mata air baru di sisi bawah bendungan, walaupun agak jauh begitu, sebelumnya nggak ada, tapi ketika dibendung menjadi ada, itu harus ekstra hati-hati, karena berarti ada kebocoran ke situ. Entah bocornya tidak, mungkin bisa jadi tidak dari bendungan, tetapi dari area dinding natural yang membatasi bendungan itu tadi. Oke, tapi mesti harus dikaji secara lebih teliti ya. Karena kemungkinan akan ada mata air baru ketika bendungan itu diisi. Ya, ketika bendungan itu diisi ya harus dikaji benar-benar apakah itu kemungkinan akan menyebabkan yang paling jelek ya bendungannya tidak akan penuh ya, tidak akan pernah penuh ya. Kalau bocornya banyak ya otomatis dia tidak akan bisa penuh. Oke, kemudian ini contoh kajian graphite bodies ya. Jadi cara interpretasi graphite bodies ya. Caranya biasanya dengan yang saya sampaikan tadi, kita membuat sebuah model-model simple begitu, kemudian digabungkan ya. Contohnya saja, misalkan yang seperti ini, didapatkan pola SP yang kayak seperti ini tadi ya.
polanya seperti contoh yang numerik tadi. Ini bagus banget contoh data lapangannya. Ini polanya ya monopol tetapi agak dipol sedikit di bagian atas, berarti menunjukkan targetnya itu miring. Itu dimodelkan dengan cara yang tadi, kita bisa mendapatkan kemiringan, kedalaman, kepanjangan dari batang yang polarisable tadi ya. Yang ini dimodelkan semacam ini, didapatkan posisi grafit ya, posisi grafit yang lebih realistis dari data SP di sini nih. Tentu saja sekali lagi yang menjadi puncak grafit target itu ada pada anomali negatif ya, puncak anomali negatif. Nah, kemudian untuk data yang kedua, ini data di daerah lain bentuknya semacam ini, jadi turun, kemudian ini ada anomali negatif di sini, negatif kecil, kemudian negatif yang agak lancip di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini ternyata dimodelkan dengan beberapa model. Yang pertama di sini dimodelkan dengan bola, itu menghasilkan grafik yang ini, yang besar ini ya. Kemudian yang modelkan dengan daik ya, atau rod atau kawat tadi dengan miring ke arah sana, dapatkan model yang ini. Kemudian yang miring ke arah sana sedikit didapatkan model yang kecil ini. Dan untuk yang ini agak dekat dengan permukaan didapatkan model yang agak dalam ini. Ketika semua model tadi digabung, itu bisa menunjukkan pola yang match ya, match dengan data lapangan. Tentu saja untuk matching ini harus dilakukan forward model berulang kali sehingga data yang didapatkan ini relatif match. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi bahwasanya inilah model grafit yang dicari. Nah, ini diambil dari paper Meiser 1962. Sudah cukup lama papernya, tapi ini contoh yang sangat bagus sekali betapa idealnya data SP di lapangan ya. Ini bagusnya di situ itu. Kemudian ini contoh lagi beberapa pengukuran SP yang dikaji dengan berdasarkan kajian environment ya, lingkungan begitu ya. Ini di suatu tempat yang sama, di suatu titik-titik yang sama, tetapi di musim yang berbeda. Yang ini di musim spring, yang ini di musim panas. Oke, jadi ini data-data SP yang dipakai. Nah, kemudian segitiga ini adalah SP base-nya, ada di luar di sini ya, di luar kotak ini. Ini B referensi yang ada di sini ini. Kemudian ada bantuan yaitu sumur well di sini ini, sama ada electrical resistivity profile ya di AB ini. Nah, ini adalah data penampilan dari sel potensialnya. Sel potensial didapatkan anomali negatif yang di arah di sebelah kiri di musim spring, dan di musim summer bentuknya menjadi semacam ini. Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa kaitkan data SP ini dengan keberadaan fluida yang ada di bawah tanah ya. Bagaimana pengaruh fluida yang ada di dalam tanah pada musim yang berbeda itu bisa menunjukkan pola yang berbeda. Sebenarnya kalau dilihat tuh hampir mirip polanya. Jadi di daerah sini itu akan menunjukkan pola sisa yang di sebelah tengah ini ya, tetapi yang di sebelah kiri bawah ini akan habis. Ya, di sini ada pola negatif center tetapi habis di musim summer. Ini mesti ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang berubah. Kemungkinan bisa dikatakan airnya tidak fresh begitu ya. Kemudian ada penarikan air mungkin dari lubang bor ini sehingga daerah sini akan lebih cepat habis, ketarik ke sana dan sebagainya. Oke, jadi kita bisa menunjukkan bahwasanya data SP ini juga bisa dikaji berdasarkan dua musim yang berbeda. Nah, memang interpretasinya bisa menjadi menarik sekali karena berbagai macam kemungkinan bisa dimasukkan di sini. Nah, ini contoh tadi dikaitkan dengan data geolistrik ya. Ini data geolistrik untuk lintasan AB di musim yang spring ini dilakukan survei geolistrik di sini. Ini dapatkan data semacam ini ya. Kemungkinan anomali SP negatif itu terkait dengan keberadaan wet atau dry-nya clay di sini nih ya. Clay kalau wet itu biasanya cenderung memberikan anomali negatif dari SP. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya anomali negatif di sini terkait dengan adanya sinkhole ya, terkait dengan adanya sinkhole di A1 ini. Oke.
Kemudian ini juga contoh SP yang diukur di pinggir landfill ya. Jadi ada sebuah contoh timbunan tanah begini pada kedalaman 10 meter, diisi tanah yang baru atau kemudian tertutup tanah pada umumnya, didapatkan data SP yang memberikan anomali respon di batas ini tadi ya, di batas kontaknya itu tadi. Oke, kemudian selanjutnya ini contoh SP yang muncul akibat beberapa mineral begitu ya, didapatkan SP yang sangat kuat sampai minus 600 milivolt. Ini juga kalau kalian mendapatkan software, data-data semacam ini sebenarnya bisa dicari lagi ya, di digitize lagi, kemudian kalian kerjakan dengan software. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalian cari beberapa paper yang mengkaji semacam ini, kemudian diolah kembali. Kemudian hasilnya kalian bandingkan dengan hasil yang di paper itu. Nanti akan kalian dapatkan perbandingannya, mungkin bisa refine, mungkin bisa mendapatkan data yang lebih bagus dan sebagainya, atau hasil yang lebih masuk akal dan sebagainya. Ini sudah boleh untuk skripsi ya. Oke. Ini contoh juga data SP sebagai fungsi posisi yang dikaitkan dengan peta suhu ya, dengan peta suhu. Ya. Ada kontak yang cukup bagus di sini ya, terkait dengan SP sebagai fungsi spasi yang diukur di daerah longsor. Ini menarik juga, data SP yang diukur di suatu area ya, dari lintasan-lintasan yang sudah didapat ini, itu dicoba dikontur nilai SP, ternyata didapatkan kontur SP positif, kontur yang rapat positif gini di suatu tempat yang ternyata tempat tadi terkait dengan fault ya, terkait dengan fault. Yang ini diduga daerah fault itu tadi merupakan barrier air ya, barrier air tanah, di mana air tanah fresh mengumpul di situ, bisa dikatakan dalam paper ini akan menimbulkan pola SP yang positif. Oke, ini contoh terkait dengan SP yang dikaitkan dengan penyedotan air ya. Jadi selama penyedotan air, ini kondisi air mula-mula, ini kondisi air ketika disedot seperti ini, yang 4 ini adalah sumur ceknya untuk mengetahui kedalaman airnya, tapi sumur pembornya atau sumur penyedotnya ada di yang tengah ini. Kemudian selama penyedotan dalam kondisi air yang semacam ini, itu diukur SP-nya di permukaan, ternyata didapatkan anomali positif akibat penyedotan ini ya. Jadi bisa dikatakan di sini muka air yang berbentuk oval negatif seperti ini ya, berbentuk pola negatif ini akan menimbulkan pola positif. Ya, ini mungkin terkait dengan air yang naik ke atas, bisa juga terkait dengan pola bentuk muka air yang melengkung ke bawah ini. Oke ya. Kemudian ini juga terkait dengan SP, tapi terkait dengan patahan, ya, terkait dengan zona fault dome, gitu ya, zona patahan yang terjadi di daerah dome begitu. Oke, bisa walaupun tidak terlalu konklusif sekali, tapi ini menunjukkan ada pola dipol dari SP, dari pola batas ini tadi ya. Ini mungkin terkait dengan zona batas seperti di sebelumnya ini tadi ya, seperti di zona landfill ini tadi. Ini kan ada pola dipol juga. Oke, kemudian ini contoh SP yang dikaitkan dengan panas bumi. Jadi bisa dikatakan SP itu punya kontak yang sangat bagus dengan suhu, punya korelasi yang sangat bagus dengan suhu. Ya, oke. Ini kemudian untuk data untuk geothermal juga, ya, bisa dikaji antara data SP yang didapatkan dengan topografi dengan posisi hot springnya. Jadi dikatakan di sini SP yang negatif ini terkait dengan zona panasnya, kemudian zona panas tadi akan lari ke atas lewat sebuah fault yang membentuk hot spring di sini nih. Sehingga area panas dari zona geothermal, area panas dari area geothermal di sini nih, atau zona panasnya ada di atas dari hot spring di sini. Bukan di bawahnya hot spring, tetapi di sisi sebelah kanan atas dari hot spring ya. Dalam posisi anomali negatif dari SP di sini. Karena kelihatan di bawah hot spring sendiri itu anomali negatifnya tidak ada. Biasanya air-air yang terkait dengan geothermal itu yang
cenderung ada mineral-mineralnya, itu cenderung memiliki anomali negatif yang SP. Oke, kemudian ini contoh SP lagi di daerah volcano ya, daerah gunung api. Sekali lagi pengukuran berdasarkan jalan setapaknya. Oke, dari didapatkan pola anomali yang bervariasi di permukaan. Ini di situ dituliskan terkait dengan keberadaan berbagai macam mineral yang ada di batuan-batuan itu sebagai fungsi endapan letusan fungsi tahun begitu ya. Oke. Oke, kemudian juga potensial bisa sebagai runtun waktu. Ini contohnya data time series dari sebuah tempat ya, di mana ini, di Camparina ya. Oke, di Italia bagian selatan ya. Di sini adalah titik-titik data yang diukur sebagai fungsi waktu. Dan didapatkan data semacam ini ya, data SP. SP yang di atas ini adalah SP yang menggunakan yang atas ini dengan copper bar, yang di bawah ini dengan poros spot. Yang bawah ini tidak dengan impolarizable elektrod ya, jadi ini dengan poros spot, yang ini yang atas ini dengan besi saja, dengan copper tembaga saja. Ya, jadi dengan batang tembaga, yang ini dengan poros spot. Oke. Oke, didapatkan sedikit perbedaan di sebelah kanan ini, mungkin akibat adanya variasi telurik ya, itu menyebabkan pola-pola yang dari copper bar itu relatif bereaksi begitu ya dengan area di sekitar itu, mendapatkan pola yang agak drastis begitu. Ini ada perubahan drastis sebagai fungsi suhu juga. Mungkin juga terkait dengan aktivitas cuaca di situ ya, hujan atau salju dan sebagainya. Ini bisa dikatakan bahwasanya SP juga bisa digunakan sebagai kajian tertentu yang terkait dengan lingkungan sebagai fungsi waktu. Ini dikaitkan dengan data yang lain, data suhu dan data humidity-nya. Oke, ini di paper itu dikaitkan dengan keberadaan gempa ya. Dengan keberadaan gempa, ini adalah posisi event gempanya pada tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Dan di situ disimpulkan bahwasanya SP itu masih belum didapatkan korelasi yang cukup bagus dengan kejadian gempa. Ya, dapatkan semacam. Jadi masih perlu kajian lebih lanjut lagi untuk mengkaitkan data perubahan SP sebagai fungsi terjadinya gempa. Gitu. Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, selamat berjumat, selamat berhari.